Malang, Jawa Timur, hujan deras selama 2 hari terakhir membawa sebuah penemuan mengerikan di kawasan kebun sawit Desa Mulyosari. Sebuah karung putih besar tersangkut di batang pohon sawit tumbang. Saat diperiksa isinya bukan pupuk atau sampah seperti dugaan awal, melainkan potongan kaki manusia, masih berbalut celana panjang yang basah oleh darah kering. Polisi yang tiba di lokasi kemudian melakukan penyisiran, dan hasilnya membuat seluruh warga gemetar ketakutan. 1 karung berubah menjadi 2, lalu 3, hingga akhirnya ditemukan lebih dari 20 karung terkubur dangkal di tanah berlumpur. Setiap karung berisi potongan tubuh berbeda, tangan, kaki, bahkan bagian kepala yang sudah tak bisa dikenali. Tak ada identitas, hanya bau anyir yang menembus udara lembab seolah menjadi satu dengan kabut pagi. Pertanyaannya, siapa yang melakukan semua ini? Dan lebih mengerikan lagi, apakah ini ulah seorang pembunuh tunggal? Atau ritual kelam yang selama ini tersembunyi di tengah kebun sawit? Hujan deras baru saja reda di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Tanah di kebun sawit Dusun Mulyosari masih becek, meninggalkan jejak ban kendaraan dan genangan air di antara batang-batang sawit yang menjulang. Langit sore kelabu, dan kabut tipis mulai turun dari arah perbukitan selatan. Samsul, 47 tahun, buruh panen yang sudah lama bekerja di lahan milik PT Wahana Agro Sawit, berjalan menyusuri parit kecil di Blok 3. Tugasnya sore itu sederhana, memastikan saluran air tidak tersumbat agar bibit sawit muda tidak tergenang. Tapi sesuatu membuat langkahnya berhenti. Sebuah karung putih besar tersangkut di akar pohon sawit yang tumbang. Tali kuning di ujungnya longgar, dan dari robekan di sisi karung sesuatu berwarna pucat menyembul keluar. Samsul memicingkan mata. Awalnya ia kira itu potongan batang pisang, tapi setelah air hujan membasuh permukaannya ia terdiam. Bentuknya seperti kaki manusia, lengkap dengan kuku dan jari. Ya Allah, desisnya lirih. Tangannya refleks menjauh, lututnya lemas. Ia sempat menatap sekitar, memastikan tak ada orang lain di sana. Tapi hanya suara gemericik air dan kepak burung dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah pos jaga sekitar 200 meter dari lokasi. Nafasnya memburu ketika sampai di sana, dan ia langsung memanggil mandor kebun, Sariman. "Pak, ada karung di parit kayaknya. Kayaknya itu kaki manusia," katanya terbata, wajahnya pucat pasi. Sariman, pria 50-an yang sudah terbiasa menghadapi segala macam kejadian di kebun, awalnya mengira Samsul bercanda, tapi ketika melihat ketakutan di wajah bawahannya, ia langsung mengambil senter besar dan radio komunikasi. "Ayo tunjukkan tempatnya," katanya singkat. Mereka kembali ke lokasi. Hujan sudah berhenti sepenuhnya, tapi air parit masih mengalir deras. Karung itu kini setengah terendam. Bagian robeknya melebar, memperlihatkan tulang betis yang masih menempel pada daging pucat keabu-abuan. Sariman mundur spontan. "Astagfirullah. Ini beneran manusia, Sul." Samsul menutup mulutnya, hampir muntah. Sariman langsung menyalakan radio. "Pos jaga, dengar saya. Segera hubungi Polsek Wajak, laporkan penemuan karung berisi potongan tubuh di Blok 3. Jangan biarkan warga mendekat." Beberapa menit kemudian, 3 petugas keamanan kebun datang. Mereka menutup area dengan tali kuning seadanya dan memotret dari jarak aman untuk dokumentasi. Salah satu petugas menutup mulut dengan masker dan berkata pelan, "Baunya kuat sekali, Pak. Tapi aneh, bukan bau bangkai biasa." Samsul menatap parit yang memanjang ke arah timur. "Kalau karung ini hanyut dari atas sana, bisa jadi masih ada lagi, Pak." Sariman mengangguk, wajahnya tegang. "Kita tunggu polisi datang. Jangan sentuh apapun." Sekitar 1 jam kemudian, 2 mobil patroli Polsek Wajak datang menembus jalan becek. Di dalamnya, Kapolsek IPTU Rahmat Siregar turun bersama tim identifikasi. "Mana lokasi tepatnya?" tanyanya cepat. "Di sini, Pak." "Kami temukan setelah hujan besar," jawab Sariman. Rahmat berjalan mendekat, menatap karung yang sebagian terendam. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan dan memberi aba-aba pada petugas. "Foto dari 4 sisi, lalu kita angkat pelan. Jangan sampai robek lagi." 2 anggota berpakaian sarung tangan lateks mengangkat karung itu ke atas tanah yang kering. Begitu posisi karung dibuka sedikit, semua yang ada di situ menahan napas. Di dalamnya tampak potongan paha manusia yang sudah membeku sebagian, seolah baru disimpan di lemari pendingin sebelum dibuang. Bukan hewan. Ini jelas manusia.
Ujar salah satu petugas identifikasi. Rahmat menatap karung itu lekat-lekat. Di bagian bawah karung tertulis dengan spidol hitam, Ted Leland 7. Ia mencatat cepat di bukunya. Ini bukan kecelakaan. Ini dibuang dengan sengaja. Samsul yang berdiri di belakang mencoba bicara, suaranya bergetar. Pak, di arah barat masih ada gundukan tanah yang aneh. Kayak baru digali. Bisa jadi. Rahmat menatapnya tajam. Tunjukkan. Mereka berjalan sekitar 50 meter ke arah barat. Di sana, di bawah rimbunan sawit tua, tanah becek dan belum rata. Seekor anjing liar menggonggong pelan di dekatnya. Rahmat jongkok menusukkan tongkat baja kecil ke tanah. Begitu ditarik, ujungnya berlumur darah segar bercampur tanah liat. Ia berdiri perlahan, matanya tajam menatap sekitar. Kita amankan area ini. Jangan sampai ada warga yang masuk. Ia menoleh ke salah satu anggotanya. Koordinasi dengan Polres Malang, kirim tim forensik segera. Saya mau pencahayaan penuh malam ini. Kita gali semua karung yang ada di sini. Sariman menatap pemandangan itu dengan wajah cemas. Pak, apa mungkin ini korban pembunuhan? Rahmat tak menjawab. Ia menatap karung pertama yang kini tergeletak di bawah terpal biru. Darahnya perlahan merembes keluar bersama air hujan. Kalau benar semua karung itu seperti ini, katanya pelan, maka kita bukan bicara satu orang korban. Menjelang malam suara siren ambulans terdengar di kejauhan. Lampu polisi memantul di antara batang-batang sawit. Warga mulai berdatangan dari jalan utama, menonton dari jauh meski sudah dipasangi garis polisi. Seorang ibu berbisik pelan, katanya ada karung banyak bu. Banyak gimana? Entahlah, katanya yang ini baru satu, tapi di tanah seberang masih ada beberapa lagi. Samsul hanya diam duduk di tanah dengan wajah lelah. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi setelah hari itu. Dan di antara suara generator polisi dan siren ambulans, ia masih bisa mencium bau itu. Bau anyir bercampur karbol, menusuk dan sulit dilupakan. Di bawah lampu sorot, Rahmat menatap tanah yang sudah disterilkan. Ia menulis catatan singkat di buku lapangan. Lokasi, Blok 3, Kebun Sawit PT Wahana Agro temuan awal. 1 karung berisi potongan tubuh manusia. Dugaan kuat, ada lebih dari 1 lokasi pembuangan. Lalu ia memandang ke arah barat, ke area tanah gelap yang belum digali. Di sana angin berembus pelan, dan daun-daun sawit bergesekan lirih seolah berbisik. Hujan baru berhenti, tapi malam di Mulyosari terasa lebih berat dari biasanya. Hujan benar-benar berhenti malam itu, tapi tanah di kebun sawit Mulyosari masih mengeluarkan bau lumpur dan darah yang samar. Lampu sorot polisi menerangi area Blok 3 seperti panggung raksasa di tengah hutan gelap. Beberapa petugas berpakaian forensik sibuk menandai tanah dengan patok merah. Sementara di kejauhan, garis polisi berpendar kekuningan di bawah sinar lampu genset. IPTU Rahmat berdiri di sisi parit, menatap petugas yang mulai menggali di titik kedua. Tangannya menggenggam buku catatan yang basah karena embun. Pelan-pelan jangan rusak isi karung kalau ketemu, katanya tegas. 2 anggota tim identifikasi mulai menyekop tanah lembek. Tak lama sekop mengenai sesuatu yang keras dan berbunyi tok pelan. Salah satu petugas jongkok, menyingkirkan tanah dengan hati-hati. Pak, ini ada lagi, katanya. Dari dalam tanah dangkal itu muncul bagian atas karung plastik putih yang sudah kusam dan robek di ujungnya. Tali nilonnya masih terikat. Mereka menarik perlahan. Dan begitu karung itu naik ke permukaan, bau menyengat langsung menyeruak. Seorang petugas mundur sambil menutup hidung. Bau busuknya beda, Pak. Lebih tajam kayak darah basi. Rahmat menutup mulut dengan kain, menatap karung itu lama. Jangan buka dulu. Tunggu tim forensik datang. Namun bahkan dari robekan kecil di sisi karung, terlihat sekilas potongan tubuh. Sesuatu seperti tangan, dengan kulit pucat dan kuku masih utuh. Samsul, yang sejak tadi duduk jauh di balik garis polisi, spontan berdiri. Astagfirullah, suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara generator. Pukul 22.47, tim forensik dari Polres Malang tiba dengan 2 mobil dan 1 tenda portabel. Mereka langsung memulai pemeriksaan di lapangan. Petugas memotret setiap karung yang diangkat, memberi nomor urut, lalu memasukkannya ke dalam kantong bukti besar berlabel TKP Mulyosari Blok 3. 1 persatu karung diangkat. Jumlahnya terus bertambah, 2, 3, 4, hingga belasan. Pak, di bawah pohon sawit yang sana juga ada tanah gembur, lapor seorang anggota. Rahmat berjalan cepat ke arah yang ditunjuk. Di bawah rimbunan pelepah sawit, tanah yang baru ditutup terlihat lebih terang warnanya.
Saat di skop, bau anyir langsung menyeruak. Kali ini lebih kuat, dan ada lalat yang berkerumun meski malam sudah larut. Petugas berhenti sejenak, saling menatap. Gali terus, perintah Rahmat. Tak lama, karung lain muncul, tapi kali ini ukurannya lebih besar dan berat ketika diangkat. Di sisi karung itu, tulisan pudar masih terlihat samar, T12. Nomor karung pertama T07, sekarang T12. Berarti ini bukan acak, Pak, kata seorang penyidik muda. Rahmat mengangguk pelan. Ada urutan. Bisa jadi totalnya lebih dari yang kita pikir. Dan benar saja, menjelang tengah malam total 23 karung ditemukan di radius 100 meter. Semua dengan penomoran berbeda. Sebagian berisi potongan tubuh manusia, sebagian lagi campur tulang dan pakaian dog dead air. Lina, kepala forensik yang datang langsung dari Polres, berjongkok di samping salah satu karung yang baru dibuka sebagian. Ia mengenakan masker dan sarung tangan tebal, tapi tetap terlihat tegang. Pak Rahmat, katanya pelan, ini bukan satu orang. Dari ukuran tulang dan jenis kulitnya, setidaknya ada 5-6 individu berbeda. Laki-laki dan perempuan. Rahmat mencatat cepat. Ada tanda kekerasan. Sebagian besar potongan menunjukkan bekas sayatan tajam, bukan sobekan. Artinya, dilakukan dengan alat tajam. Kemungkinan besar pisau daging atau alat pemotong industri. Tapi ada satu hal yang ganjil. Apa itu? Beberapa potongan ini dibekukan sebelum dibuang. Masih ada lapisan es tipis di serat daging. Rahmat terdiam, menatap gelap di sekitar kebun. Jadi pelaku punya tempat penyimpanan dingin? Lina mengangguk dan tahu cara menguliti tubuh manusia tanpa membuat kerusakan besar. Ini bukan mutilasi asal-asalan. Sementara polisi terus bekerja, kabar sudah menyebar keluar kebun. Warga yang rumahnya dekat lokasi berdiri berkelompok di pinggir jalan tanah, membicarakan temuan itu dengan wajah tegang. Katanya udah nemu belasan karung ya? Iya, dan semua isinya potongan manusia. Astagfirullah. Katanya korban banyak, Bu. Mungkin pembunuhan massal. Seorang pria muda diam-diam merekam dari kejauhan dengan ponselnya, lalu mengunggahnya ke media sosial. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu tersebar luas. Tagar Indi Karung Maut Malang muncul di beranda Twitter dan Facebook lokal. Media mulai berdatangan. Lampu sorot dan kamera televisi membuat kebun sawit itu seperti lokasi film. Reporter berdiri di depan garis polisi, berbicara ke kamera. Polisi menemukan lebih dari 20 karung berisi potongan tubuh manusia di kebun sawit Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Dugaan sementara, kasus ini terkait pembunuhan berantai. Rahmat menatap kejadian itu dari kejauhan. Ia tidak suka sorotan media terlalu cepat, tapi tahu berita tidak bisa lagi dibendung. Ia menoleh ke Bribtu Dimas, petugas yang bertugas mengamankan area luar. Pastikan warga tidak masuk. Dan jangan biarkan wartawan mendekat ke titik penggalian. Siap, Pak, jawabnya. Pukul 1 dini hari, setelah karung ke-26 ditemukan, penyidik forensik berhenti sejenak untuk mendata. Semua potongan tubuh disusun di bawah tenda besar, masing-masing diberi nomor. Rahmat menghitung dalam hati. 26 karung dan belum tentu semuanya dari satu tempat. Mungkin ini baru sebagian. Lina mendekat, menatap Rahmat dengan ekspresi serius. Kalau ini benar pola yang berurutan, kita harus segera cari di blok lain. Bisa jadi masih ada 10 atau 20 lagi yang dikubur lebih dalam. Rahmat mengangguk. Ia tahu malam itu hanyalah permulaan. Pak, suara salah satu warga penjaga kebun memecah kesunyian. Kalau boleh ngomong, cuma satu orang yang sering keluar masuk area sini malam-malam. Siapa? Tanya Rahmat cepat. Namanya Jarod. Dulu dia penjaga lama kebun ini, tapi udah berhenti 2 tahun lalu. Meski begitu, kadang masih kelihatan datang malam-malam, bawa senter dan karung. Rahmat menatapnya tajam. Ada alamatnya? Masih tinggal di Dusun Kedung Rejo, Pak. Nggak jauh dari sini. Rahmat langsung memberi perintah. Catat nama lengkap, siapkan tim besok pagi. Kita cari orang itu. Kemudian ia menatap ke arah karung-karung yang kini berjajar di bawah cahaya lampu putih, seperti barisan saksi bisu yang tak sempat bicara. Suara jangkrik mulai terdengar dari balik pepohonan, namun tak ada satupun petugas yang berani bersuara keras. Bau anyir masih kuat, dan di antara kabut tipis yang turun dari bukit, malam Mulyosari seolah membeku,
menyimpan rahasia yang baru saja terbuka sebagian. Kabut pagi masih menggantung di antara batang-batang sawit ketika Kompol Rahmat dan timnya kembali ke lokasi penggalian. Bau tanah basah bercampur anyir belum hilang sepenuhnya, dan burung gagak sesekali melintas di atas kepala, menambah suasana muram yang tak biasa. Pagi itu, penyelidikan berpindah fokus, bukan lagi pada karung-karung di tanah, tapi pada nama satu orang yang muncul dari laporan warga semalam. Jarod, penjaga lama kebun sawit Mulyosari. Warga bilang dia masih sering kelihatan malam-malam, ujar Bribtu Dimas sambil menelusuri jalan setapak penuh lumpur. Katanya kadang bawa jerigen atau karung di pundak. Rahmat mengangguk tanpa menjawab. Tatapannya tajam ke depan, menyusuri jalan tanah yang makin menyempit di apit rimbunnya daun sawit. Kalau dia masih datang ke sini, berarti dia tahu ada sesuatu yang harus dijaga, katanya datar. Di ujung jalan, di tengah belukar yang hampir menutup pandangan, tampak sebuah rumah panggung kecil. Dindingnya dari papan kayu kelabu, sebagian miring dimakan rayap. Atap sengnya berkarat, dan pintu depannya menggantung miring, diayun pelan oleh angin. Tidak ada tanda kehidupan, hanya sunyi, disertai bau lembab dan anyir samar yang terasa aneh di udara. "Ini rumahnya?" tanya Dimas. "Menurut warga, iya," jawab Rahmat. "Jarod tinggal sendirian di sini sejak kebun ini diambil alih perusahaan baru. Katanya dia menolak pindah. Mereka mendekat perlahan. Seekor anjing liar menyalak dari kejauhan lalu hilang di semak. Rahmat memberi isyarat tangan kedua anggota Brimob di belakang. "Amankan sisi kanan dan belakang. Kita masuk pelan-pelan." Pintu dibuka. Berderit panjang seperti suara jeritan besi tua. Begitu cahaya senter menembus ke dalam, semua langsung terdiam. Ruang tamu kecil itu penuh dengan karung-karung kosong yang mirip dengan yang ditemukan di lokasi penggalian. Di sudut ada meja kayu besar dengan bekas noda merah kecoklatan di permukaannya, mengering tapi jelas terlihat. Di atas meja ada gergaji besi, pisau dapur besar, dan tali tambang. Semua berkarat, sebagian masih menempel sisa rambut halus berwarna gelap. "Ya Allah," gumam salah satu petugas di belakang. Rahmat mendekat, memeriksa meja itu dengan hati-hati. Ia menyalakan lampu tambahan dan melihat jelas noda darah yang meresap ke serat kayu. "Bukan binatang ini," katanya pelan. "Terlalu banyak, dan baunya sama seperti di TKP kemarin." Bribtu Dimas yang memeriksa sisi lain ruangan, memanggil dengan nada khawatir. "Pak, lihat ini." Ia menunjukkan sebuah foto tua berbingkai, tergantung di dinding yang catnya sudah terkelupas. Foto itu memperlihatkan seorang pria dengan wajah tirus dan mata cekung. Jelas Jarod berdiri di samping seorang perempuan dan anak perempuan kecil. Mereka tampak bahagia di depan rumah yang sama. Di bawah foto itu ada tulisan tangan dengan spidol hitam. "Kalau lengkap, dia akan hidup lagi." Rahmat menatap tulisan itu lama. "Lengkap?" ulangnya pelan. "Apa maksudnya?" Ia menoleh ke Dimas. "Periksa kamar di belakang." Dimas berjalan ke ruang kecil di sisi kanan. Di sana ada lemari tua, sebagian pintunya terbuka. Di dalamnya bertumpuk foto-foto potret anak kecil, semua berbeda, semuanya perempuan. Beberapa sudah menguning, tapi semuanya ditempel rapi di papan kayu. "Dia kumpulkan foto anak-anak?" gumam Dimas saat Rahmat masuk dan melihat lebih dekat. Sebagian foto masih berlabel tanggal dan lokasi, seperti diambil dari surat kabar lama. Salah satunya bertuliskan, "Anak hilang di Pasar Gadang 2021. Ditemukan potongan tubuh di Sungai Metro. Identitas belum diketahui." Rahmat menutup matanya sejenak. "Astaga, ini bukan sekadar penjaga kebun, ini pola. Setiap potongan tubuh yang kita temukan bisa saja berasal dari korban yang berbeda." Dari luar rumah terdengar suara keras. "Pak, di belakang ada yang aneh." Rahmat keluar cepat. Di belakang rumah, tepat di bawah pohon sawit besar, ada lubang galian baru yang masih basah oleh air hujan. Di tepinya berdiri tong plastik biru dengan tutup terbuka setengah. Ketika senter diarahkan ke dalam, terlihat potongan kain, rambut, dan satu telapak tangan kecil berwarna pucat. Seorang petugas memalingkan wajah. "Pak, ini anak-anak." Rahmat berjongkok, menatap dalam-dalam ke tong itu. Bau anyir menyengat menyeruak.
Dia sudah lama di sini, katanya datar. Dan ini bukan satu-satunya lubang. Ia menoleh ke arah rumah. Dia menulis kalau lengkap dia akan hidup lagi. Bisa jadi dia mengumpulkan potongan tubuh untuk menyusun seseorang. Mungkin anaknya sendiri. Dimas bergidik. Gila. Dia benar-benar percaya bisa menghidupkan anaknya lagi. Rahmat berdiri tegak, menatap ke arah kebun yang terbentang luas di depan mata. Kabut mulai menipis, tapi udara tetap dingin. Kalau dia masih di sekitar sini, kita belum aman, katanya pelan. Karena orang seperti ini, tidak berhenti sebelum yang dia cari dianggap lengkap. Menjelang siang, garis polisi membentang di sekeliling rumah kayu itu. Petugas forensik menurunkan alat pengambil sampel darah, sementara drone kepolisian terbang rendah di atas area kebun untuk mencari jejak. Dari laporan warga yang baru masuk, 2 orang saksi mengaku melihat Jarod di jalan kampung semalam, berjalan kaki tanpa alas, membawa karung putih di bahunya. Ia menatap kosong ke arah rumah warga, lalu menghilang di tikungan jalan menuju arah sungai. Rahmat mendengar laporan itu dengan wajah tegang. Berarti dia tahu kita sudah dekat, katanya. Dan kalau benar karung itu bukan yang terakhir, berarti masih ada korban lain. Ia memandang ke arah rumah kayu itu sekali lagi. Boneka kecil, tergeletak di jendela, basah oleh hujan, matanya hanya tinggal satu. Cahaya sore menyentuh wajah boneka itu, membuatnya tampak seperti sedang menatap balik ke arah para petugas. Rahmat menarik napas dalam. Kita harus temukan Jarod sebelum malam, sebelum ada karung baru yang dikubur. Dan ketika langit malang mulai memerah di ufuk barat, aroma anyir kembali terbawa angin dari arah kebun sebelah, seolah kebun itu sendiri belum selesai berbicara. Aroma tanah basah masih menempel di udara ketika Kompol Rahmat kembali ke posko lapangan di tepi kebun sawit Mulyosari. Langit mendung dan suara petugas yang sibuk memasang tenda terdengar samar di antara desir angin. Dari kejauhan, garis polisi tampak seperti pita kuning yang membelah dunia nyata dengan kengerian yang tak ingin diingat siapapun. Rahmat duduk di kursi lipat, menatap foto Jarod yang kini tercetak di atas kertas laporan. Wajah itu tampak tua dan letih, tapi sorot matanya berbeda dari kebanyakan pria seusianya. Ada sesuatu di sana, campuran antara kehilangan dan keyakinan yang menakutkan. Ia menatap lama foto itu, lalu berkata pelan kepada Bribtu Dimas, orang ini bukan pembunuh biasa. Kalau dia mutilasi orang, itu bukan karena benci, tapi karena percaya. Pagi itu, 2 anggota reskrim dikirim ke balai desa untuk mencari catatan lama tentang Jarod. Dari arsip kependudukan, diketahui nama lengkapnya. Jarod Widagdo, 54 tahun, lahir di Blitar, pindah ke Malang tahun 2006. Ia bekerja sebagai sopir truk pengangkut hasil panen di perkebunan sawit hingga 2017, lalu tinggal menetap di pondok kebun setelah perusahaan lama bangkrut. Status duda. Keterangan tambahan, istri dan anaknya meninggal dalam kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Dampit beberapa tahun lalu. Jadi dia memang sudah lama sendiri? Tanya Rahmat saat menerima laporan. Ya Pak, jawab salah satu petugas. Kecelakaan itu parah sekali. Truk terguling ke jurang, istrinya meninggal di tempat, anaknya sempat hidup beberapa jam sebelum meninggal di RS Saiful Anwar. Dan sejak itu, warga bilang dia berubah. Katanya sering bicara sendiri. Kadang duduk di kuburan lama di belakang pondok. Dulu sempat ada warga yang mau bantu bersih-bersih. Tapi dia marah, katanya jangan ganggu anakku tidur. Rahmat terdiam. Ada semacam pola di kepala yang mulai tersusun, luka batin, kehilangan, lalu delusi tentang menghidupkan kembali. Sore harinya, Rahmat bersama tim kecil kembali ke pondok Jarod. Hujan tipis mulai turun, membuat daun-daun sawit bergemerisik lembut seperti bisikan yang mengikuti langkah mereka. Di belakang rumah, area tanah basah yang kemarin dijadikan TKP kini tampak lebih luas. Forensik menggali sedikit lebih dalam dan menemukan tumpukan batu nisan kecil dari kayu. Semuanya bertuliskan satu nama, Alia Jarod. Ada 8 nisan 8. Semua bertuliskan nama yang sama. Bribtu Dimas bergumam pelan, Pak, dia bikin makam anaknya berulang-ulang? Rahmat menjawab tanpa menoleh. Sepertinya setiap kali dia gagal, dia buat makam baru. Ia berjalan ke arah gubuk kecil di samping pondok, tempat yang kemarin belum sempat diperiksa. Pintu gubuk terkunci tapi mudah didobrak. Di dalamnya hanya ada meja reot dan tumpukan jerigen kosong.
Tapi di dinding kayu, ada tulisan-tulisan aneh dengan kapur putih, seperti mantra yang disusun berulang. Kalau lengkap, dia akan hidup. Kalau hati masih hangat, jangan dibuang. Darahnya harus segar, agar ingat namaku. Rahmat menatap kata-kata itu satu persatu, sementara suara petir menggelegar di luar. Dia benar-benar percaya bisa menyusun anaknya dari potongan tubuh orang lain. Menjelang malam, mereka memanggil kepala desa setempat, Pak Mulyadi, pria paruh baya yang mengenal Jarod sejak awal bekerja di kebun. Ia datang dengan wajah muram, membawa map lusuh berisi catatan warga lama. Saya sudah duga, Pak. Orang itu memang aneh, kata Pak Mulyadi. Dulu waktu istrinya baru meninggal, dia datang ke saya, minta surat izin gali kubur. Tapi katanya bukan untuk makam istrinya, melainkan buat anaknya yang belum sempat dikubur dengan utuh. Rahmat menatap tajam. Maksudnya? Anaknya waktu meninggal tubuhnya rusak parah, Pak. Separuhnya nggak utuh. Jadi waktu itu dia bilang mau cari potongan lain biar anaknya lengkap. Saya pikir cuman halusinasi orang stres. Ternyata, ia berhenti bicara, menatap ke arah pondok yang kini dijaga ketat petugas. Ternyata dia nggak pernah berhenti nyari potongan itu. Rahmat menulis cepat di buku catatan. Pak Mulyadi, warga lain pernah dengar hal aneh dari rumah Jarod? Pernah. 2 minggu lalu ada petani yang lewat malam-malam. Dengar suara gergaji sama tangisan dari arah rumahnya. Tapi waktu didatangi besok paginya, Jarod malah bilang lagi motong kelapa busuk. Malam itu Rahmat duduk di mobilnya, menatap keluar jendela. Di kejauhan cahaya lampu senter petugas masih berkelip di area kebun. Hujan semakin deras menimpa kap mobil seperti ribuan jarum kecil. Ia menatap lagi foto-foto yang dikumpulkan dari pondok Jarod. Wajah perempuan dan anak kecil, potongan-potongan foto yang digabung dengan pita hitam, dan di tengah-tengahnya sebuah gambar anak perempuan bergaun putih dengan senyum samar. Di bawah foto itu tertulis dengan tinta merah, Alia akan kembali saat semuanya lengkap. Rahmat menutup map itu perlahan, hatinya berat. Ia mulai menyadari, ini bukan sekadar kasus mutilasi biasa. Ini kisah seorang ayah yang kehilangan kewarasannya, yang mencoba menantang Tuhan dengan tangannya sendiri. Hujan baru berhenti menjelang subuh. Jalanan tanah menuju kebun sawit Mulyosari berubah menjadi lumpur licin, membuat setiap langkah petugas seperti menapaki rahasia yang belum selesai diungkap. Kabut tipis menggantung rendah di antara pohon-pohon sawit, menelan suara langkah sepatu dan deru mobil patroli yang berhenti di tepi lokasi penggalian. Kompol Rahmat turun dari mobil, memegang payung hitam dan map berisi laporan forensik yang baru datang dari Malang Kota. Ia berjalan ke arah tenda biru tempat tim identifikasi forensik bekerja semalaman. Lampu sorot menyoroti deretan kantong jenazah di atas meja panjang, masing-masing diberi label berbeda. Bau formalin dan anyir bercampur dalam udara dingin, menimbulkan rasa mual bagi siapapun yang belum terbiasa. Pak, hasil uji DNA tahap pertama sudah keluar, kata Dr. Lina. Kita dapat identitas satu korban. Rahmat menatapnya tajam. Siapa? Seorang laki-laki tanpa alamat tetap. Nama saya didata kependudukan, Sukarji, usia sekitar 45 tahun. Dia pernah tinggal di sekitar Terminal Arjosari. Tapi 2 tahun lalu dilaporkan hilang oleh LSM sosial di sana. Dugaannya korban tunawisma. Rahmat membuka catatan. 2 tahun lalu berarti sekitar bulan Mei 2022. Ya, tepatnya tanggal 19 Mei, jawab Dr. Lina. Menariknya, waktu kematian anak Jarod, Alia, juga meninggal di tanggal yang sama. Rahmat berhenti menulis. Ulangi, iya Pak. Berdasarkan catatan rumah sakit, anaknya meninggal 19 Mei 2015. Dan korban pertama, Sukarji, diperkirakan tewas di sekitar tanggal 19 Mei 2 tahun lalu. Pola yang sama muncul di sisa hasil pemeriksaan. Kita temukan 6 potongan tubuh berbeda. Semuanya meninggal di bulan yang sama, dengan jarak hampir tepat 1 tahun antar kasus. Suara hujan yang menetes di atap tenda mendadak, terdengar lebih keras dari sebelumnya. Rahmat menatap garis-garis di kertas laporan itu, menyadari sesuatu yang mengerikan. Jarod tidak membunuh karena marah atau lapar, melainkan karena rindu. Setiap tanggal kematian anaknya, 1 korban baru muncul. Gumam Rahmat pelan, seolah dia memperingati hari itu dengan membangun ulang anaknya. Bribtu Dimas yang berdiri di dekat meja menatap tumpukan karung di sisi tenda. Berarti ini semua ritual tahunan, Pak? Mungkin tidak disadarinya sebagai ritual. Mungkin baginya ini bentuk doa. Rahmat menatap satu foto TKP yang diambil dari lokasi penggalian.
potongan kaki, tangan, dan bagian dada yang dipotong rapi. Luka potongnya sama persis seolah dilakukan dengan alat yang sama setiap kali. Ia menghela napas panjang. Orang yang melakukan ini tahu betul bagaimana memotong tanpa merusak struktur tulang. Entah dia belajar dari mana. Dr. Lina mengangguk. Kami juga menemukan sesuatu di tulang bahu korban pertama. Ada sayatan kecil berbentuk tanda silang. Bukan bekas luka biasa, seperti tanda pengenal buatan. Tanda apa maksudnya? Bisa jadi semacam identifikasi pribadi. Kami belum tahu artinya, tapi sayatan itu konsisten ditemukan di 2 potongan tubuh lain. Rahmat memejamkan mata sebentar, membayangkan tangan Jarod yang kotor dan bergetar, memotong tubuh manusia sambil mengulang mantra yang ia tulis di dinding pondoknya. Kalau lengkap dia akan hidup. Siang harinya, Rahmat memerintahkan tim untuk membuka kembali arsip orang hilang di wilayah Malang Raya selama 5 tahun terakhir. Dari 23 nama yang ditemukan, 7 diantaranya menghilang di bulan Mei, dan 5 diantaranya adalah pria dewasa tanpa keluarga dekat. Dia pilih korban yang tak dicari orang, kata Rahmat kepada Yayan, penyidik muda yang membantu menyusun data. Jarod bukan orang bodoh. Dia tahu siapa yang tak akan dirindukan. Yayan mencatat cepat di laptopnya. Tapi Pak, ada satu korban yang agak berbeda. Perempuan, umur 19 tahun dilaporkan hilang tahun lalu di Pasar Gadang. Waktu hilang juga sekitar pertengahan Mei. Rahmat menoleh cepat. Perempuan? Ya Pak. Dan menariknya, salah satu potongan tubuh yang ditemukan di tong belakang pondok, rambut panjang, kuku halus, bukan pria. Rahmat diam lama. Mungkin dia sudah mulai mengganti bagian anaknya yang hilang. Sore itu langit kembali gelap. Angin membawa bau lumpur bercampur aroma buah sawit yang mulai membusuk. Di kejauhan suara burung-burung yang pulang terdengar sayup. Tim penyidik tetap bekerja di bawah lampu sorot, membuka lembar demi lembar data korban. Rahmat berjalan menjauh dari kerumunan, berdiri di tepi kebun. Pandangannya menerawang ke arah bukit kecil tempat pondok Jarod berdiri. Ia mencoba membayangkan bagaimana seseorang bisa hidup di tengah kesepian seperti itu selama bertahun-tahun. Ia teringat laporan psikiater forensik yang sempat ia baca di kasus serupa dulu. Orang-orang dengan trauma kehilangan, mendalam kadang menolak kenyataan, menciptakan ritual pengganti untuk menghidupkan kenangan. Tapi dalam kasus Jarod, ritual itu berubah menjadi mimpi gila yang diberi bentuk nyata. Potongan tubuh. Malam menjelang. Di pos jaga, Yayan datang membawa setumpuk kertas printout dari arsip rumah sakit. Pak, kami temukan catatan medis lama atas nama Jarod. Ini dari RS Saiful Anwar, waktu kecelakaan istrinya dulu. Rahmat menatap lembaran itu. Apa isinya? Jarod mengalami benturan kepala berat tapi menolak perawatan. Ada catatan dokter. Pasien sering mengigau, menyebut nama Alia berulang kali, mengaku melihat anaknya berjalan di depan ranjang. Rahmat menatap kosong ke dinding tenda. Jadi sejak saat itu pikirannya sudah mulai retak, dan delusi itu bertahan sampai sekarang, Pak. Tiap tahun di tanggal kematian anaknya, trauma itu kambuh lagi. Rahmat mengangguk pelan. Bukan hanya kambuh, dia memberi bentuk pada rasa sakitnya. Dulu mungkin dia menangis di makam, lalu menggali tanah, sampai akhirnya dia benar-benar menciptakan tubuh pengganti anaknya dari orang-orang yang hilang. Pukul 9 malam, Dr. Lina datang lagi membawa hasil forensik tambahan. Di tangannya, map plastik berisi foto-foto hasil autopsi. Pak, kami temukan hal menarik di korban pertama, katanya. Di jaringan otot perutnya, ada bekas luka operasi yang dijahit ulang secara kasar. Luka ini tidak ada hubungannya dengan penyebab kematian, jadi kemungkinan besar pelaku memotong lalu menjahit kembali tubuh itu. Mungkin sebagai latihan, atau untuk menyusun sesuatu. Rahmat menatap foto itu lama. Gambar hitam putih itu menunjukkan kulit dengan jahitan zigzag, mirip boneka kain. Dia menjahit tubuh-tubuh itu. Iya, Pak. Kami bahkan menemukan potongan benang di salah satu karung. Bahannya sama dengan benang nelon yang biasa dipakai untuk jaring ikan. Hening, hanya suara kipas tenda yang berputar lambat. Kalau begitu, kata Rahmat akhirnya, setiap kali dia rindu, dia membuat bagian tubuh baru. Dia sedang menyusun anaknya kembali, sedikit demi sedikit. Sementara itu di pos penjagaan kebun, 2 warga yang lewat malam-malam berhenti karena mendengar suara aneh dari arah sungai kecil di belakang lahan. Suara apa itu? Tanya salah satu sambil menyorotkan senter.
Dari kejauhan terdengar bunyi kayu dipukul pelan, berulang seperti seseorang sedang bekerja dengan alat. Kayak suara gergaji, jawab yang lain. Tapi saat mereka mencoba mendekat, suara itu hilang. Hanya suara air mengalir dan kodok yang bersahutan di pinggir lumpur. Keesokan paginya laporan itu sampai ke Rahmat. Ia langsung menandai peta dengan lingkaran merah di sekitar sungai. Jaraknya hanya 1 kilometer dari Pondok Jarot. Dia masih di sini, katanya pelan. Dan dia belum selesai. Pukul 5 pagi, Rahmat berdiri di tepi sungai bersama 2 anggota tim. Kabut masih tebal, air sungai keruh dan deras karena hujan semalam. Di tepi batu besar, ia melihat sesuatu yang tersangkut ranting. Selembar kain putih berlumur lumpur, tampak seperti potongan baju anak kecil. Ia meraihnya pelan, membuka lipatannya. Di bagian dalam kain ada tulisan tangan yang pudar. Alia tinggal menunggu mata. Rahmat memandangi tulisan itu lama tanpa suara. Ia tahu kini arti dari lengkap yang ditulis Jarot di dinding pondoknya. Tubuh-tubuh itu bukan hanya bagian. Bagi Jarot mereka adalah bahan. Bahan untuk menciptakan ulang seseorang yang telah lama mati. Ia menggenggam kain itu kuat-kuat. Kita harus temukan dia sebelum tanggal 19 ini, katanya dengan nada dingin. Sebelum ada korban berikutnya. Dimas yang berdiri di sampingnya hanya menatap hening ke arah hutan sawit yang pekat. Di antara kabut yang menggantung, suara burung hantu terdengar sayup. Dan dari arah kebun samar-samar, kembali terdengar sesuatu yang mirip suara gergaji pelan, tapi pasti menandakan bahwa di suatu tempat, Jarot belum berhenti bekerja. Suara gergaji yang samar itu terus terngiang di kepala Rahmat semalaman, seolah-olah suara itu tak berasal dari kebun sawit, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Suara yang menandakan waktu mereka hampir habis. Ia menatap kalender di meja pos jaga 17 Mei. 2 hari lagi tanggal 19 hari kematian anak Jarot. Dan jika polanya benar artinya 1 korban baru akan muncul. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika seorang warga berlari ke pos sambil terengah-engah. "Pak, saya lihat Jarot. Dia di pasar Sumber Pucung beli bensin sama beras." Rahmat langsung menoleh tajam. "Kamu yakin?" "Yakin, Pak. Saya kenal dia. Bajunya masih sama kayak dulu. Jaket lusuh warna abu-abu, topi hitam, dan dia bawa jerigen kecil. Saya sempat mau nyapa, tapi dia malah menunduk dan jalan cepat ke arah belakang pasar." Tanpa menunggu waktu, Rahmat langsung memerintahkan timnya bersiap. 2 mobil patroli melaju dengan siren dimatikan menuju pasar yang dimaksud. Udara pagi itu berat dan berembun. Jalan sempit di antara ladang basah masih berlumpur sisa hujan malam. Di radio, suara Dr. Lina terdengar dari markas. "Pak Rahmat, kami baru saja menerima laporan tambahan dari TKP lama. Di Pondok Jarot, tim forensik menemukan potongan tubuh baru. Masih segar, kemungkinan korban baru dalam 24 jam terakhir." Rahmat mengepalkan tangan di setir. Berarti dia sudah mulai lagi. Pasar Sumber Pucung pagi itu tampak biasa. Warga berdesakan di antara kios ikan dan tumpukan sayur. Bau darah dari lapak daging bercampur dengan aroma solar. Dari deretan jerigen di kios bensin eceran. Namun ketika tim polisi menyebar, suasana mendadak berubah tegang. Rahmat berjalan cepat di antara lorong sempit pasar, matanya menyapu tiap wajah. Ia berhenti di depan penjual bensin. Tadi ada laki-laki tua beli bensin pakai jerigen. "Barusan, Pak. Jalan ke arah barat bawa karung kecil. Kayak buru-buru." "Barat itu arah kebun sawit?" "Ya, lewat jembatan bambu." Rahmat segera memberi aba-aba. 2 petugas berlari lebih dulu, sementara mobil patroli diarahkan memutar lewat jalan desa untuk memblokir sisi lain kebun. Udara lembab membuat napas terasa berat. Setiap langkah mereka menimbulkan suara becek di tanah yang tergenang. Tiba-tiba terdengar suara mesin sepeda motor dari kejauhan. "Pak, di depan sana motor butut warna biru," teriak Yayan. Rahmat langsung menoleh. Di ujung jalan setapak yang berkelok, terlihat seorang pria tua dengan jaket abu-abu mengendarai motor bebek tua, sambil menenteng jerigen di sisi kanan. Topi hitam menutupi wajahnya. "Berhenti polisi!" Rahmat berteriak keras. Pria itu menoleh sebentar, cukup untuk memastikan wajahnya benar-benar Jarot. Matanya cekung, pandangannya kosong tapi tajam. Lalu tanpa ragu ia memutar gas dan menancap ke arah hutan sawit. Pengejaran dimulai. 2 motor polisi langsung melaju di belakangnya. Jalanan tanah yang sempit dan berliku membuat kejar-kejaran itu seperti permainan maut. Ranting pohon sawit mencambuk wajah, batu-batu kecil terpental mengenai kaca helm. Rahmat di mobil memantau posisi lewat komunikasi radio. Koordinat 8 Degerma Prake Selatan,
112-1 Timur. Dia menuju ke arah sungai kecil di ujung kebun. Jangan tembak dulu, kata Rahmat tegas. Kita tangkap hidup-hidup. Tapi Jarod tampak seperti tahu jalan itu dengan sangat baik. Ia memotong jalur ke kiri, menuruni tanah menukik tajam. Salah satu motor polisi tergelincir dan jatuh, membuat satu petugas terpental ke lumpur. Rahmat menggertakkan gigi. Kita kejar lewat sisi selatan. Setelah 10 menit pengejaran, mereka kehilangan jejak. Di hadapan mereka hanya hutan sawit lebat dan tanah lembab penuh bekas roda. Rahmat turun dari mobil, menatap sekeliling. Suara burung enggan terdengar, seolah hutan ikut menahan napas. Ia berjongkok, menyentuh tanah yang masih basah. Ada bekas roda motor yang berakhir di balik semak tinggi. Dia berhenti di sini, gumam Rahmat. Tapi kemana? Saat Yayan memeriksa area sekitar, ia melihat sesuatu di ujung pandang. Seberkas asap tipis mengepul dari balik rumpun sawit. Mereka bergerak pelan mendekat. Ketika sampai di sana, mereka menemukan pondok tua lain, lebih kecil dari pondok pertama. Atapnya terbuat dari seng berkarat, dinding dari papan dan anyaman bambu. Di depan pintu ada bekas jeriken yang baru diletakkan, masih bau bensin. Dia baru di sini, kata Yayan. Rahmat menendang pintu perlahan. Bau busuk langsung menyeruak, menusuk hidung dan membuat mata berair. Lampu senter menyapu ruangan sempit itu. Dan apa yang terlihat di dalam membuat semua orang terdiam. Di tengah ruangan ada meja kayu besar berlumur darah baru. Di atasnya tergeletak beberapa potongan tubuh manusia, belum sempat disembunyikan. Sebagian masih meneteskan cairan merah ke lantai tanah. Di sebelah meja, tergantung karung putih yang setengah terbuka, memperlihatkan potongan lengan dan kepala tanpa wajah. Ya Tuhan, desis Yayan sambil menutup mulut. Rahmat melangkah mendekat. Ia mengenali bekas jahitan kasar di bagian perut. Pola yang sama seperti di laporan forensik. Ini korban baru. Belum lebih dari 12 jam, katanya lirih. Dia melanjutkan pekerjaannya tadi malam. Di pojok ruangan ada kursi kayu kecil dengan boneka anak perempuan di atasnya. Boneka itu terbuat dari potongan kain kotor dan rambut manusia asli. Di lantai, ada tulisan dengan arang. Tinggal tangan kanan, lalu dia bisa peluk aku lagi. Rahmat memejamkan mata sebentar, mencoba menahan mual. Dia semakin parah. Sekarang dia benar-benar percaya anaknya bisa hidup kembali. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ranting patah. Semua petugas menoleh cepat. Yayan menyorotkan senter ke arah jendela bambu. Sekilas terlihat bayangan bergerak cepat di antara pohon sawit. Dia masih di sekitar sini. Rahmat segera memerintahkan 2 anggota mengejar lewat sisi kiri, sementara ia dan Yayan keluar lewat belakang. Suara langkah mereka terbenam di lumpur dan daun basah. Udara panas bercampur lembab membuat napas terasa membakar. Beberapa menit berlalu tanpa suara, hanya dengung serangga dan gemerisik daun. Tiba-tiba sesuatu bergerak cepat dari arah samping. Sosok dengan jaket abu-abu muncul dari balik pohon, membawa parang berlumuran darah. Jarod, berhenti! Rahmat berteriak. Jarod menatap mereka dengan mata merah menyala. Nafasnya berat, wajahnya kotor bercampur darah. Kalian tidak mengerti. Dia sudah hampir sempurna. Turunkan senjatamu, Jarod. Ini sudah cukup. Jarod menggeleng pelan. Tidak, kalian mau ambil dia dari aku lagi. Seperti waktu itu, Rahmat memberi isyarat pelan kepada Yayan untuk mengitar dari sisi lain. Tapi Jarod menyadarinya. Ia menebas udara dengan parang lalu mundur perlahan sambil menatap tajam. Kalau kalian dekati, aku bakar semuanya. Teriaknya sambil menumpahkan bensin dari jeriken ke lantai pondok. Bau solar langsung menyebar ke udara. Rahmat menahan napas. Jarod, jangan lakukan itu. Kalau kau bakar tempat ini, kau bakar anakmu juga. Jarod berhenti sejenak. Air matanya jatuh. Anakku sudah lama mati, Pak. Yang ada di sini cuma sisa yang aku bisa kumpulkan. Lalu tanpa ragu ia menjatuhkan obor kecil ke tanah yang sudah basah bensin. Api langsung menyambar menjilat dinding bambu dengan cepat. Keluar! Cepat, teriak Rahmat. Mereka berlari keluar sambil menutupi wajah dari semburan panas. Dalam hitungan detik, pondok itu berubah jadi kobaran api besar, membakar semua yang ada di dalam. Potongan tubuh, foto-foto lama, boneka kain, semuanya. Api baru padam menjelang sore. Petugas pemadam dan forensik kembali ke lokasi untuk memastikan tidak ada korban tertinggal. Dari sisa-sisa arang mereka menemukan beberapa benda hangus. Pisau jagal, potongan logam bekas gergaji, dan sisa tulang yang menghitam. Rahmat berdiri memandangi puing-puing itu.
Kalau dia terbakar, pasti ada sisa logam dari sabuk atau kuncinya, gumamnya. Namun pencarian 1 jam tak menemukan tanda-tanda tubuh Jarod. Tidak ada jasad, Pak, lapor Yayan akhirnya. Mungkin dia sempat kabur lewat belakang sebelum api besar. Rahmat menggeleng. Dia tidak akan kabur jauh. Orang seperti Jarod tidak lari dari tempat di mana dia menyimpan kenangannya. Menjelang malam, hujan kembali turun. Cahaya lampu patroli memantul di genangan air di sekitar pondok yang kini tinggal abu. Warga berdatangan melihat dari jauh. Sebagian berbisik-bisik sambil membuat tanda salib atau istighfar pelan. Katanya, "Itu pondok angker," ucap seorang ibu tua kepada wartawan lokal. Dulu pernah ada suara tangisan anak kecil dari situ malam-malam. Tapi pas dilihat cuma boneka yang berdiri sendiri. Desas-desus itu menyebar cepat. Malam itu juga media lokal menulis judul besar, "Pondok Maut munculkan teror di Malang. Polisi buru pelaku pemutilasi." Rahmat menatap layar ponselnya dan menutupnya pelan. Ia tahu besok berita itu akan jadi viral. Tapi yang lebih penting baginya adalah satu hal. Tanggal 19 tinggal 2 hari lagi. Dan jika Jarod masih hidup, maka 1 korban baru akan muncul. Ia berdiri lama di tepi kebun yang kini basah oleh hujan, menatap ke arah gelap di balik pepohonan sawit. Dalam hening itu samar-samar, ia merasa seperti mendengar suara anak kecil tertawa, atau mungkin hanya bayangan pikirannya sendiri. Namun entah kenapa dada Rahmat terasa dingin, seperti firasat buruk baru saja menempel di udara. Dia belum mati, gumam Rahmat pelan, memandangi sisa abu pondok yang kini dingin tersapu hujan. Suara rintik air menggantikan desis api yang padam beberapa jam lalu. Dari balik kabut tipis, kebun sawit di sekitar tempat itu tampak seperti lautan batang hitam. Sunyi, tapi terasa hidup. Rahmat menatap ke arah bekas pondok, lalu mengangkat kepalanya sedikit. "Kita sisir lagi seluruh area dalam radius 1 kilometer, perintahnya. "Pak, sudah gelap," ujar Yayan. Hujan juga makin deras. Justru karena itu, kalau dia masih di sini, malam dan hujan adalah tempatnya bersembunyi. Lampu senter kembali menembus gelap. Beberapa anggota berjalan berderet, memeriksa tiap pohon, tiap semak, tiap gundukan tanah yang mencurigakan. Hujan turun makin deras membuat suara langkah mereka tertelan oleh gemuruh air. Sampai akhirnya, di ujung jalan setapak yang becek, seorang anggota bernama Wahyu berseru, "Pak, di sini ada sesuatu." Rahmat segera berlari menghampiri. Di bawah tumpukan daun kering, tersembunyi sebuah kotak logam berkarat seukuran tas ransel. Di sisi luarnya terikat kain basah, dan di atasnya tertulis dengan cat merah samar, "Jangan dibuka sebelum hari ke-9. "Angkat pelan," ujar Rahmat. "Bawa ke tenda pemeriksaan." Malam itu di bawah cahaya lampu neon portabel, kotak itu dibuka hati-hati. Di dalamnya, bukan bom, bukan uang, melainkan sebuah buku catatan lusuh, beberapa foto usang, dan potongan rambut anak kecil yang sudah kering. Rahmat mengenali foto di bagian atas tumpukan. Seorang pria, Jarod, berdiri bersama seorang perempuan muda dan anak kecil perempuan yang tersenyum memeluk boneka. Di balik foto itu tertulis Alia 6 tahun. "Jangan takut pada gelap. Gelap itu cuma dunia sebelum terang." Rahmat menatap lama tulisan itu, lalu membuka halaman pertama buku catatan yang tampak usang. Isinya bukan rencana atau jadwal, melainkan semacam doa. Kalimat-kalimat yang tidak tersusun seperti catatan pembunuh, melainkan seperti curahan hati orang yang kehilangan kewarasan karena duka. "Hari pertama, aku dapat kaki, dia bisa berjalan lagi. Hari kedua, aku dapat tangan, dia bisa memeluk lagi. Hari ketiga, aku dapat jantung, dia bisa merasa lagi. Hari keempat, aku dapat wajah, tapi bukan wajahnya." Masih salah, Rahmat terdiam. Ia menutup buku itu perlahan lalu membukanya lagi, memastikan ia tidak salah baca. Di halaman berikutnya ada daftar nama-nama dengan coretan merah di sampingnya. Beberapa nama sudah dikenal polisi, korban-korban hilang dari catatan 2 tahun terakhir. Di samping setiap nama, Jarod menulis potongan doa yang ganjil. "Slamet untuk kaki yang kokoh, Wardi untuk tangan yang kuat, Nuraini untuk rambut yang indah, Gilang untuk suara tertawa." "Ya Tuhan," bisik Yayan lirih. Dia bukan sekadar membunuh, dia menyusun seseorang. Rahmat tidak menjawab. Ia membalik beberapa halaman lagi. Di sana ada gambar kasar seperti sketsa manusia, bukan dengan garis lurus tapi penuh tambalan, bagian tubuh dari ukuran yang berbeda-beda,
Di bawah gambar itu tertulis, kalau lengkap dia akan hidup lagi. Aku cuma bantu Tuhan. Pagi menjelang dengan udara berat. Hujan berhenti tapi kabut menggantung di antara batang sawit. Rahmat duduk di mobil sambil membaca ulang catatan itu untuk memastikan ia tak keliru menafsirkan. Setiap kalimat terasa seperti perpaduan antara doa dan delusi. Di beberapa bagian, tulisan Jarod bahkan seperti orang yang menulis sambil menangis. Tinta melebar, huruf bergetar, kata-kata meloncat. Dia datang di mimpi, minta aku buatkan tubuh. Aku tak bisa menolak, aku ayahnya. Setiap bagian aku cuci bersih, aku bungkus rapi. Dia pasti tahu aku berusaha. Orang-orang pikir aku gila, tapi mereka tak dengar suaranya malam-malam. Rahmat menutup buku itu keras lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan sekadar pengakuan. Ini peta hati seorang gila yang hidup dalam masa lalu. Sementara itu di tenda forensik, Dr. Lina sedang memeriksa isi plastik kecil yang ditemukan di dalam kotak yang sama. Potongan kecil kuku dan seutas pita rambut anak-anak. Ini bukan barang sembarangan, katanya dengan suara pelan. Ini disimpan dengan rapi seolah benda berharga. Rahmat menatapnya. Dia menyimpan ini untuk apa? Bisa jadi ini bagian terakhir dari anaknya yang asli. Dan sisanya, dia ganti dengan potongan orang lain. Lina mengangguk perlahan. Mungkin begitu. Kalau benar begitu berarti semua korban, puluhan karung itu, hanyalah bagian dari satu bentuk delusi besar. Rahmat mengusap wajahnya. Dia mau menciptakan kembali anaknya dari tubuh orang lain. Bukan cuma mau, Pak, ujar Lina, suaranya nyaris bergetar. Dia hampir berhasil. Dari hasil analisa awal, potongan tubuh itu memang disusun dengan struktur anatomi anak-anak. Tapi dengan potongan dewasa, disatukan dengan metode kasar. Ada bekas jahitan yang terencana. Yayan yang mendengarnya dari luar tenda langsung ikut masuk. Pak, kalau dia sampai bisa lanjut berarti dia akan cari bagian terakhir, kepala. Rahmat menatapnya dengan sorot tajam. Kepala siapa? Anak perempuan seusia Alia. Siang itu, berita tentang buku doa Jarod mulai bocor ke media. Beberapa jurnalis bahkan menulis judul sensasional. Catatan gila penjaga sawit, menyusun anak dari tubuh korban. Namun di tengah kehebohan publik, Rahmat tahu cerita ini jauh lebih kelam dari sekadar berita kriminal. Buku itu bukan pengakuan biasa. Itu adalah pesan terakhir dari seseorang yang hidup di antara waras dan delusi. Malamnya, ia kembali membuka halaman terakhir catatan itu. Ada tulisan yang berbeda. Tinta hitamnya lebih baru, goresannya lebih rapi. Aku sudah kumpulkan semua bagian, tapi dia belum datang. Mungkin aku yang salah. Mungkin aku juga harus jadi bagian darinya. Di bawah kalimat itu ada peta kasar wilayah kebun sawit. Satu titik merah dilingkari di bagian utara, tepat di dekat sungai kecil yang mengalir ke arah dusun Tegalwaru. Rahmat langsung berdiri. Ini dia, persembunyiannya yang baru. Menjelang tengah malam, tim kecil berangkat menuju lokasi sesuai peta. Langit gelap tanpa bintang, hanya sesekali kilat menerangi hamparan sawit yang tak berujung. Di ujung jalan tanah yang nyaris tertutup ilalang, mereka menemukan bangunan kecil dari semen setengah jadi, seperti gubuk yang belum selesai dibangun. Di dalamnya, mereka menemukan altar kecil dari papan kayu. Di atasnya lilin-lilin menyala setengah meleleh. Di tengah altar itu tergeletak sebuah kepala boneka anak kecil, dengan pita rambut yang sama seperti yang ditemukan dalam kotak logam. Namun yang membuat darah Rahmat membeku adalah tulisan di tembok semen yang masih basah oleh tinta hitam. Kepalanya sudah aku temukan. Besok dia akan bisa melihatku. Dia akan cari korban baru malam ini, kata Rahmat cepat. Kita pasang perimeter. Jangan biarkan dia keluar dari radius 2 kilometer. Tim menyebar. Lampu senter menyapu di antara batang sawit yang basah. Udara di dalam kebun terasa aneh, seperti lebih dingin dari biasanya, dan setiap suara serangga terdengar terlalu pelan. Di antara kabut tipis, Rahmat merasa seolah-olah bayangan anak kecil berlari di antara batang pohon. Tapi ketika disorot hanya daun bergoyang. Yayan berlari dari arah kanan, wajahnya tegang. Pak, kami menemukan lagi satu hal. Di dekat sungai, Rahmat segera menyusul. Di tepi aliran air yang gelap terdapat sebuah karung putih kecil, berbeda dari yang lain. Lebih bersih, seolah baru ditinggalkan. Di atasnya tertempel kertas bertuliskan satu kalimat sederhana. Bagian terakhir sudah siap. Rahmat membuka karung itu dengan hati-hati. Di dalamnya bukan potongan tubuh, tapi boneka dari kain yang dijahit dengan tangan kasar.
memakai rambut asli anak-anak dan mata kaca. Namun di dalam boneka itu forensik menemukan sesuatu yang bergerak kaku, jantung manusia yang sudah diawetkan dengan formalin. Dia mau menghidupkan boneka itu, kata Lina pelan, menatap ke arah sungai. Ini bukan sekadar delusi, ini ritual yang dia yakini bisa memanggil jiwa anaknya. Rahmat menggenggam catatan lusuh itu erat. Ia membaca ulang kalimat terakhirnya di bawah cahaya senter. Kini dengan makna yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Aku juga harus jadi bagian darinya. Air sungai yang mengalir tampak kemerahan oleh lumpur dan sisa darah yang terbawa dari arah hulu. Kabut makin tebal, dan di antara samar-samar suara air, Rahmat seolah mendengar bisikan lirih. Suara yang nyaris seperti anak kecil memanggil ayahnya. Namun ia tidak menoleh. Ia tahu, malam itu pengakuan Jarod telah lengkap. Sungai kecil di tepi dusun Tegalwaru berubah jadi arus lumpur setelah hujan malam itu. Cahaya bulan hanya menembus sebagian dari kabut yang menggantung di antara batang sawit. Air sungai mengalir deras membawa potongan daun ranting dan sesuatu yang tampak seperti kain putih. Mungkin sisa karung yang hanyut dari arah hulu. Kompol Rahmat berdiri di tepian, berpegangan pada batang pohon sawit yang licin. Pastikan perimeter sisi timur sudah tertutup, katanya pada Yayan melalui radio. Siap, Pak. Unit 3 dan 4 sudah di posisi. Kita tinggal sisi utara dekat rawa. Dia nggak akan keluar lewat sana. Dia tahu itu buntu. Gumam Rahmat. Langit tiba-tiba bergetar oleh petir. Cahaya putih singkat memantulkan bayangan aneh di permukaan air. Sesuatu seperti sosok manusia berdiri di seberang sungai. Diam mematung. Ketika senter diarahkan, sosok itu sudah menghilang. Rahmat mengepalkan tangannya. Dia masih di sini. Pukul 23:47, dari arah barat terdengar suara mesin motor kecil, seperti gergaji rantai menyala. Pak, suara dari arah blok I-12, teriak seorang anggota melalui radio. Rahmat langsung berlari, sepatu botnya terperosok lumpur. Semua unit ke blok I-12 sekarang. Semakin dekat mereka berjalan, semakin jelas suara itu. Gergaji berputar tidak stabil, kadang tersendat lalu meraung lagi. Bau bensin bercampur anyir darah tercium kuat. Menusuk di antara udara lembab, lampu senter mereka menyorot satu pemandangan di tengah kebun. Jarod berdiri di atas gundukan tanah basah, tubuhnya berlumur lumpur, matanya merah, tangan kirinya menggenggam gergaji mesin yang berputar pelan. Di depannya, ada sesuatu yang menyerupai patung dari potongan kayu dan potongan kain basah, berbentuk menyerupai anak kecil. Boneka itu diletakkan di atas tanah seolah sedang menatap langit. Jarod, seru Rahmat keras. Letakkan alat itu. Kamu sudah dikepung? Jarod menoleh perlahan. Gergaji di tangannya makin meraung. Wajahnya pucat tapi sorot matanya tajam menembus kabut. Kalian terlambat, katanya lirih nyaris seperti bisikan. Alia sudah hampir lengkap. Aku cuma butuh satu bagian lagi. Rahmat melangkah maju hati-hati. Alia sudah tiada, Jarod. Itu cuma delusi kamu. Jarod tersenyum samar, matanya mulai berkaca. Delusi? Tidak. Aku mendengar dia memanggilku semalam. Di sini ia menepuk dadanya. Dan di sana. Ia menunjuk tanah di bawah boneka itu. Kalian pikir aku bunuh orang? Aku cuma pinjam tubuh mereka. Tuhan akan paham. Ia menyalakan gergaji mesin lagi. Kalau kalian ganggu, aku potong bagian terakhir dari tubuhku sendiri. Biar aku bisa ikut dia. Rahmat memberi kode tangan ke Yayan. Dua anggota bergerak dari sisi kanan, mendekat perlahan melalui barisan sawit. Tapi Jarod tiba-tiba menjerit. Suara panjang, nyaring seperti tangisan dan tawa bersamaan. Ia mengayunkan gergaji ke udara, lalu menebaskannya ke batang sawit di sebelahnya. Potongan kayu berterbangan. Jangan dekati dia, teriak Rahmat. Gas air mata cepat. Dua tabung gas dilempar ke tanah basah, meledak dengan bunyi hening dan semburan asap putih. Kabut dan gas bercampur jadi satu. Gergaji di tangan Jarod masih berputar, tapi langkahnya mulai goyah. Ia batuk keras tapi tetap tertawa di sela batuknya. Dia datang. Alia datang, aku dengar suaranya. Rahmat maju dengan masker, menendang gergaji itu hingga jatuh ke tanah. Dua anggota langsung menubruk tubuh Jarod menjatuhkannya. Tapi bahkan saat ia tergeletak di tanah, matanya masih terbuka menatap kosong ke langit. Dia belum lengkap, katanya dengan napas berat. Aku belum selesai. Beberapa menit kemudian hujan turun tiba-tiba membasahi seluruh area pengepungan. Petugas medis mendekat, memeriksa kondisi Jarod. Denyut nadinya lemah, tubuhnya penuh luka sayatan sendiri.
Rahmat berdiri di atasnya, memandangi wajah yang kini pucat pasi. Ambil hidup-hidup. Aku mau tahu kenapa dia terus bicara soal lengkap itu. Ketika Jarod diangkat ke atas tandu, satu hal kecil membuat Rahmat terdiam. Dari saku bajunya yang basah, sesuatu terjatuh. Sepotong kecil pita rambut berwarna merah muda. Rahmat memungutnya perlahan. Pita itu sama persis dengan yang ditemukan di boneka dan di dalam kotak logam. Jarod membuka mata samar-samar, menatap pita itu, lalu tersenyum lemah. Kalau lengkap, dia akan hidup lagi. Darah mengalir di ujung bibirnya, lalu matanya perlahan menutup. Rahmat menatap tubuh itu di bawah menjauh. Gergaji mesin masih tergeletak di tanah. Rantainya berputar pelan karena air hujan. Matikan alat itu, katanya datar. Dan siapkan laporan untuk RS Saiful Anwar. Dia harus dijaga ketat. Subuh tiba, langit Malang Timur mulai memucat. Hujan berhenti, menyisakan kabut rendah yang menutupi akar-akar sawit. Di tanah becek tempat Jarod ditangkap, hanya tersisa gundukan tanah kecil, bekas boneka yang tadi. Kini sudah dibawa tim forensik. Rahmat menatap ke arah itu lama, seolah masih bisa mendengar gema jeritan Jarod di telinganya. Dia belum selesai. Ucapnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Yayan berdiri di samping, wajahnya letih. Pak, dia cuma orang gila. Semua itu cuma halusinasi. Rahmat menatapnya sekilas. Mungkin iya, tapi orang gila pun biasanya berhenti kalau sudah puas. Jarod tidak pernah berhenti. Ia berjalan meninggalkan lokasi. Dan di antara pepohonan sawit yang basah, suara rantai gergaji tiba-tiba terdengar samar lagi. Seolah mesin yang seharusnya sudah dimatikan, menyala sekali lagi hanya untuk satu tarikan napas terakhir. Rahmat berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya sisa kabut yang bergulung di atas tanah becek, dan pita merah muda yang tergeletak di lumpur tertiup angin, perlahan masuk ke aliran sungai kecil di tepi kebun. Pagi itu langit Malang Timur berwarna kelabu pucat, hujan baru saja berhenti, menyisakan kabut tipis di antara batang sawit Tegalwaru. Dari radio genggam di mobil patroli, suara petugas rumah sakit terdengar parau menembus statis. Pak, subuh tadi Jarod dinyatakan meninggal dunia. Luka dalamnya cukup parah, banyak kehilangan darah. Kompol Rahmat terdiam lama. Matanya menatap kabut di luar jendela. Kabut yang menggulung pelan seperti napas terakhir dari kebun yang tak mau diam. Kapan terakhir dia sadar? Tanyanya datar. Sekitar pukul 4 pagi, Pak. Dia cuma sempat bicara 2 kalimat sebelum berhenti napas. Rahmat menatap keluar. Apa katanya? Suara di radio terhenti sejenak lalu terdengar lirih. Alia sudah pulang. Jangan ganggu dia lagi. Rahmat mematikan radio. Di dadanya, entah kenapa ada rasa lega bercampur getir. Kasus itu akhirnya selesai, tapi menyisakan rasa yang tak bisa dijelaskan. 3 hari kemudian pondok tua di tengah kebun sawit dibakar warga. Asap hitam membumbung tinggi ke langit yang mendung. Bau kayu basah bercampur anyir darah yang meresap ke tanah selama bertahun-tahun. Beberapa warga menangis bukan karena takut, tapi karena lega. Biar habis semuanya, kata kepala dusun dengan suara gemetar. Biar tak ada lagi yang datang ke tempat ini. Kompol Rahmat berdiri agak jauh, mengenakan masker, menatap api itu tanpa berkedip. Setelah bara padam, pagar keliling dipasang. Tak ada yang boleh masuk lagi, katanya pelan kepada Yayan. Yayan mengangguk. Namun pandangannya terpaku pada kobaran api yang seolah menelan bayangan seseorang di dalamnya. Ketika api mulai padam dan tanah berubah hitam arang, tim forensik menemukan sesuatu di bawah lantai pondok yang sudah terbakar habis. Pak, di sini ada karung kecil, teriak seorang teknisi. Belum terbakar sama sekali. Rahmat mendekat. Karung itu diangkat dengan hati-hati. Beratnya ringan tapi lembab oleh air hujan. Tali rafia yang mengikatnya sudah mengeras, dan di permukaannya tertempel kertas lusuh bertuliskan untuk Alia. Buka perlahan, ucap Rahmat. Saat tali dipotong, bau tanah bercampur bahan kimia menyembur keluar. Di dalamnya, bukan potongan tubuh seperti dugaan semula tapi sebuah boneka kain berukuran kecil. Rambutnya dari rambut asli, sebagian sudah rontok. Di dada boneka itu ada pita merah muda yang sama persis seperti milik Jarod. Di bawahnya selembar kertas lusuh bertuliskan tangan yang gemetar. Kalau dia pulang, jangan buka ini. Dia takut sendirian di gelap, tak ada yang berbicara. Bahkan suara serangga pun lenyap. Rahmat memandangi boneka itu lama lalu berkata perlahan, simpan ini. Jangan musnahkan.
biar tetap di arsip forensik, sebagai penanda bahwa cinta yang salah bisa jadi lebih berbahaya dari kebencian. Beberapa minggu berlalu, kasus karung sawit Malang resmi ditutup. Laporan akhir menyebut pelaku tunggal mengalami gangguan psikotik berat pasca kehilangan keluarga dan tindakannya didorong oleh delusi emosional, bukan motif ekonomi atau ritual. Namun warga Mulyosari percaya hal lain. Setiap kali hujan turun deras, bau anyir yang sama kembali tercium dari arah kebun. Kadang mereka mendengar suara rantai gergaji berputar di kejauhan atau tawa anak kecil di sela gemuruh hujan. Beberapa petani bahkan bersumpah melihat bayangan pria berkaus lusuh berdiri di tepian sungai, seolah menunggu seseorang datang. Aparat menyebut itu halusinasi, tapi bagi warga, roh kebun sawit itu nyata, dan mereka menamakannya penjaga Alia. Satu sore yang sunyi, Kompol Rahmat kembali ke lokasi. Kebun itu kini sepi, hanya ditumbuhi rumput liar dan pohon sawit yang masih meneteskan air dari pelepahnya. Ia berdiri di dekat tanah bekas pondok yang kini ditumbuhi lumut tipis menatapnya dalam diam. Ia menunduk. "Sudah cukup, Jarot," gumamnya pelan. "Anakmu sudah tenang." Ia berbalik hendak pergi, tapi tiba-tiba angin bertiup dingin, membuat pepohonan bergoyang. Dari kejauhan samar terdengar suara tawa kecil, lalu hening kembali. Rahmat berhenti sejenak menoleh dan melihat sesuatu di tanah. Pita merah muda tersangkut di ranting, basah oleh embun. Ia mengambilnya, menggenggam erat, lalu berjalan pergi perlahan melewati jalan setapak yang dulu mengarah ke pondok. Beberapa bulan kemudian, area itu resmi dijadikan lahan kosong. Tidak ada yang mau menanaminya lagi. Setiap kali hujan turun deras, tanah di sana masih mengeluarkan bau aneh. Perpaduan antara tanah basah dan darah yang tak sepenuhnya hilang. Dan di arsip forensik Polres Malang, di rak paling bawah dengan label barang bukti khusus, tersimpan satu karung kecil bertuliskan untuk Alia. Di dalamnya, boneka kain itu masih utuh. Rambutnya mulai rontok, pita merahnya pudar, tapi senyum di wajah boneka itu seolah tetap ada. Pada bagian bawah laporan akhir kasus tertulis kalimat penutup yang dibuat sendiri oleh Kompol Rahmat. Beberapa kehilangan tak bisa disembuhkan oleh waktu. Beberapa cinta justru membusuk bersama ingatannya. Dan setelah kalimat itu, tidak ada laporan tambahan lagi. Kasus ditutup. Tapi setiap kali hujan turun di Malang Timur, bau itu masih datang. Samar, tapi nyata. Bau yang mengingatkan orang-orang bahwa sebagian kisah tidak benar-benar berakhir.